Di video ini gue akan kasih tahu ke kalian dua strategi jitu dalam berinvestasi di reksadana. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Jadi dua strategi jitu dalam berinvestasi di reksadana. Mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya, ya kalau udah dengar sih it's a good thing ya. Jadi ada dua strategi jitu nih guys. Yang pertama itu adalah strategi market timing atau dia invest di satu waktu. Nah, strategi ini adalah strategi yang paling banyak digunakan orang ya. Dari zaman dulu orang pemula. Nah, strategi ya market timing ini atau strategi dalam ya investasi satu waktu ini, jadi itu kayak gini. Kalian misalkan, saya mau invest 500.000, saya tunggu aja sampai setahun 2 tahun, berapa yang saya bisa dapat? Itu merupakan strategi market timing atau strategi investasi yang di satu titik poin nanti nunggu returnnya di 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Bahkan ada yang gila pengen returnnya sehari 2 hari, which is itu nggak mungkin ya. Mungkin aja cuman tipis banget mungkin ya, seperti itu. But anyway, kayak gitu. Itu adalah investasi dalam satu waktu. Investasi dalam satu waktu tersebut, gua sudah pernah melakukan percobaan. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di salah satu video gua, di situ di video gua ngebahas soal ajaib juga ya. Di situ gua investasi di satu waktu, terus 1 tahun kemudian gua tarik. Keuntungan gua sekitar 3% sekian. Nah, emang menurut kalian kecil? Iya, karena instrumen yang gua ambil pada saat itu adalah reksadana pasar uang. Kenapa? Karena reksadana pasar uang itu memang diperuntukkan untuk 2 tahun ke bawah. Jadi kalau misalkan kalian invest yang jangka pendek, mendingan reksadana pasar uang. Memang secara return dia kecil, tapi resikonya kecil. Karena resikonya kecil, jadi gue pilih yang penting gue dapat return. Bukan fokus gue adalah gue sebanyak-banyaknya dapat return. Karena semakin kalian berpikiran bahwa gue dapat untung harus sebanyak-banyaknya, semakin besar resiko yang harus kalian tanggung. Dan kemungkinan untuk kalian tercapai itu lebih sedikit. Nanti gue akan jelasin. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu gue sudah melakukan percobaan dan itu ada di video gue juga, seperti itu. Nah, jadi strategi ini juga paling umum dan kalau misalkan kalian bisa ya pinpoint atau kira-kira gue invest pada saat tanggal segini supaya hasilnya segini, bisa aja di reksadana. Cuman kan sebenarnya menurut gue kurang begitu efektif ya, karena sebenarnya reksadana itu kan pakai data 1 hari sebelum gitu ya, atau data ya 1 hari kerja sebelum gitu. Jadi dia nggak real time seperti itu. Tapi ya nggak masalah, itu terserah kalian. Nah, ini bagus kalau misalkan kalian tuh kayak yang baca berita atau mungkin kalian nonton berita ya. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk invest di reksadana ini ya. Terus kalian kenapa invest di reksadana ini? Karena ada top holdingsnya. Jadi kuncinya itu adalah di top holdings. Kalian perhatikan di top holdings ini. Kalau di top holdings tersebut apa nih? Rata-rata saham perusahaan minyak atau rata-rata saham perusahaan apa? Ya, nanti kalian pikirin sendiri di dalam otak kalian. Oh, kalau misalkan 1 tahun ke depan kayaknya perusahaan-perusahaan dengan saham ini gede nih potensinya. Ya, lu bisa invest di reksadana saham itu misalkan. Atau mungkin reksadana pasar uang. Ya, kalian cek di top holdingsnya. Wah, kira-kira di tempat-tempat ini potensial nggak ya gitu, bagus nggak ya sepengetahuan kalian, dan untuk 1 tahun terakhir bagus nggak ya. Itu kuncinya untuk market timing di satu waktu ini, seperti itu untuk suksesnya kalau berdasarkan yang gue riset dan memang gue sudah mengalami itu. Satu. Kedua, itu yang disebut dengan dollar cost averaging. Dollar cost averaging adalah strategi investasi rutin di mana kalian tidak memperhatikan naik ataupun turun nilai investasi. Fokusnya kalian adalah investasi secara rutin.
Nah, diharapkan ya kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ya, artinya resiko terjaga, tapi keuntungan pun bisa maksimal yang kalian dapatkan. Nah, dengan adanya strategi ini, kalian itu ya bisa dapat harga rata-rata, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dan dollar cost averaging ini cocok banget buat investor pemula. Karena kalian nggak perlu harus mikir, wah saya harus invest di saat harga rendah gitu. Ya nggak mesti, karena berdasarkan historical sendiri ya. Kalau kalian investasi rutin kayak gitu, kalian bisa invest saat turun, saat naik. Jadi ujung-ujungnya lo dapat yang di tengah-tengah gitu. Seperti itu. Sampai situ dulu. Nah, dollar cost averaging ini sendiri adalah metode investasi yang sering gue gunakan. Ya, yang sering gue kasih tahu juga gitu ya. Gue sudah melakukan percobaan di cryptocurrency, gue udah coba di reksadana ya. Nah, di reksadana sebenarnya menurut gue lebih efektif ya. Kalau sejauh dari riset gue ini, dan kalian bisa cek sendiri kok di trial trading, kalian bisa cek untuk cryptocurrency. Kalau misalkan di reksadana kalian bisa lihat di dana darurat itu gue menggunakan strategi dollar cost averaging. Nah, sekarang gue juga reksadana obligasi nih. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini menurut gue cukup efektif ya untuk di reksadana sendiri. Nah, dollar cost averaging itu sebenarnya ada turunannya juga. Menurut gue tuh ada turunannya yang disebut dengan cost averaging bawah. Cost averaging bawah itu adalah strategi di mana ketika harganya rendah, lu invest. Harga rendah, lu invest. Harga rendah, lu invest. Itu cost averaging bawah. Nah, kalau gue lebih senang ke dollar cost averaging karena tujuan gue adalah satu, gue misalkan punya gaji atau gue dapat penghasilan dari manapun, ya udah gue tinggal sisihin. Jadi gue nggak perlu harus capek nunggu momennya itu, karena gue takutnya ketika nunggu momennya tersebut maka duit lu udah keburu habis. Makanya kan Warren Buffett pernah bilang juga kan bahwa kalau misalkan kalian invest itu mendingan di awal ya. Jadi ketika kalian dapat gaji itu kalian disisihin di awal, bukan di akhir. Sebenarnya apakah ada masalah kalau menyisihkan di akhir? Jawabannya adalah tidak. Tapi jiwa diri manusia itu adalah konsumtif. Jadi kalau misalkan mereka konsumtif, ya itu kan bahaya. Cara untuk minimalisirnya dengan cara seperti itu. Ataupun kalau misalkan ternyata di akhir bulan kalian masih ada duit sisa, kalian bisa investasiin kembali. Seperti itu. Nah, dollar cost averaging ini sendiri gimana sih strateginya supaya bisa lebih maksimal juga berdasarkan pengalaman gue pribadi. Kalian bisa cek aja di video gue. Kenapa? Karena mungkin kalian yang pengen, wah buktinya mana Jess dan lain sebagainya. Ya do your own research lah. Kalian bisa riset sendiri. Di video gue udah 500-an lebih Pak ya. Jadi lu bisa cek sendiri gitu. Nah, gimana sih cara suksesnya? Cara suksesnya menurut gue adalah lu harus bisa ngeset di awal bahwa analisa dulu ya. Oh nih reksadana ini bagus nih ya. Gimana cara analisanya? Ada juga di video gue. Dari segi AUM, dari segi reputasi, dari segi kinerja masa lalu, dari segi expense ratio. Lo coba cek tuh di situ tuh ya. Ketika lo sudah mencek itu ya, lo tinggal investasi rutin ya. Dan lo evaluasi setiap 3-4 bulan. Sebenarnya hampir sama dengan strategi yang satunya lagi. Cuman di sini ya fokus kalian tuh lebih santai gitu. Ya karena kalian nggak peduli nilai itu turun ataupun naik. Cuman yang menjadi ujian adalah ketika itu turun ya. Ketika itu turun ya kalian ngeliatnya aduh lemes ya. Aduh ini wow bisa turun sampai 5%, 10%. Kalian siap atau enggak? Nah itu tergantung daripada instrumen reksadana yang kalian ambil. Kalau instrumen itu reksadana saham ya wajar-wajar aja. Ya kalau reksadana pasar uang most likely dia akan ngelihatnya positif. Walaupun ada juga kemungkinan kecil untuk turun sedikit seperti itu. Karena tergantung instrumen yang kalian ambil. Nah, jadi kalau dollar cost averaging itu menurut gue akan lebih maksimal performance-nya ketika aset itu adalah goyang. Ya, jadi dia naik turunnya tuh kenceng banget gitu. Kalau misalkan market timing itu dia lebih bagusnya untuk kayak reksadana pasar uang gitu ya. Satu waktu disimpan dalam jangka panjang. Karena ya dia kan kurvanya naik terus gitu. Kalau misalkan kurvanya naik terus lo taruh di satu waktu, ya kan hasilnya lebih maksimal. Kalau misalkan kurvanya naik turun, ya kan kayak gitu. Otomatis kalau lo naruh di satu waktu, seandainya dia dalam posisi minus beberapa kali, itu mungkin orang yang invest di satu waktu tersebut bakal ngelihat portofolionya, wah minus sampai 10%. Sedangkan orang yang dollar cost averaging, sekalipun dia minus mungkin 8%, mungkin 7,5%. Sama-sama minus, tapi dia lebih berkurang. Kenapa? Karena pada saat harganya turun, mereka tetap invest.
Ketika mereka tetap invest, tentunya harga rata-ratanya turun. Harga rata-ratanya turun akan mempengaruhi daripada keuntungannya juga, seperti itu. Jadi, dollar cost averaging sebenarnya works di reksadana juga. Nah, kira-kira di antara dua strategi tersebut, kalian milih yang mana? Kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang paling benar. Terserah kalian. Yang penting kalian bisa menggunakan strategi tersebut secara maksimal, ya. Secara maksimal dan optimal juga, dengan secara benar juga. Ketahuilah bahwa investasi itu pasti ada resiko. Salah satunya adalah resiko penurunan, dan itu akan dialami oleh mayoritas investor, bahkan hampir semua investor. Jadi kalian harus siap. Jangan panik, itu adalah saran gue juga. Oke sobat investor semua, bila mana setelah ini kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek aja di playlist ya, dana darurat gua, atau mungkin kalian bisa cek juga di playlist investor pemula. Di situ gua memberitahu kalian tentang seminar investasi reksadana supaya kalian bisa mengerti konsep dasar dari reksadana itu sendiri. Bila mana setelah ini kalian ingin mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Ya, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian, tetapi ini tidak wajib. Kalau kalian mau silahkan, kalau tidak juga tidak masalah sebenarnya. Yang penting kalian berhasil. Bila mana kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.